Orang-orang itu bersembunyi di terowongan. Mereka memegang bor listrik, obor las untuk menggali terowongan. Api berkobar di sekitar terowongan. Mungkin sulit bagi Anda untuk membayangkannya. Ini adalah kelompok yang suka mencuri minyak. Waktu itu mereka mencuri minyak. Kali ini mereka ingin mencuri lagi. Minyak yang bernilai hingga 30 miliar won. Pria terkemuka ini adalah Pindol. Dia adalah pemimpinnya. Menggali pipa minyak adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Di dalam pipa itu diisi dengan uap minyak. Hanya sedikit sentuhan dan itu akan memicu ledakan yang besar. Tahap paling berbahaya dalam proses ini adalah saat mengebor lubang di pipa untuk mencuri minyak. Pindol adalah pengebor terkemuka di industri ini. Dia mendapatkan uang melalui teknologi. Dia hanya dibayar untuk biaya pengeboran. Penampilannya saja menghabiskan miliaran won. Itu sekitar 1 juta yuan. Tapi meski begitu, masih banyak pencuri minyak yang mencarinya untuk bekerja sama. Karena keuntungan dari mencuri minyak benar-benar terlalu tinggi. Menjadi ahli terkemuka, kualitas profesional Pindol sangat tinggi. Dalam proses pengeboran lubang, bor yang bergesekan dengan pipa, itu mudah untuk memicu api, yang bisa menyebabkan ledakan besar. Tapi selama bertahun-tahun, Pindol tidak pernah melakukan kesalahan. Untuk pengeboran lubang, dia punya rahasianya sendiri. Dinding pipa setebal 15 mm. Pindol tidak pernah gagal sebelumnya. Dia selalu berhenti tepat 1 mm. Kemudian digunakan tekanan kuat pada pipa, untuk memecahkan 1 mm terakhir. Setengah bulan yang lalu, Geonwo, presiden perusahaan penyulingan minyak, tiba-tiba datang untuk mencari Pindol. Dia ingin bekerja sama dengannya. Geonwo bukan pencuri minyak biasa. Dia adalah pencuri minyak yang rakus. Kali ini dia ingin mencuri minyak senilai 30 miliar. Ketika Pindol mendengar itu, dia sangat terkejut. 30 miliar minyak. Belum lagi masalah penyimpanan. Pengiriman sendiri jadi masalah. Tapi Geonwo sudah mengatur semuanya. Ada banyak bisnis dengan nama Geonwo, termasuk pabrik air yang terbengkalai. Di pabrik air, ada banyak menara air kering. Dia akan menggunakan pipa untuk mengangkut minyak ke menara air. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu. Kesulitan pencurian ini sangat tinggi. Pindol telah mengutip harga hingga 10 miliar won. Geonwo dengan senang hati menerimanya. Durasi penugasan adalah 1 bulan. Dia mengirim orang jelajahi rute pipa pencurian minyak terlebih dahulu. Pipa pencurian minyak paling dekat dengan menara air terletak di bawah hotel. Geonwo sangat kaya. Dia membeli hotel ini, juga merenovasi tempat ini menjadi pangkalan pencurian minyak. Untuk mempercepat kemajuan rencananya, Geonwo juga menyiapkan beberapa orang untuk membantu Pindol. Kepala Departemen Spesialis Terowongan Na, sebelumnya seorang spesialis pemasaran. Dia tahu semua tata letak di bawah terowongan dengan sangat baik. Jeop Sae ahli las listrik. Dulunya adalah pengrajin papan atas pabrik perahu. Geun Sap, seorang penggali lubang. Mantan kapten penyelamat tambang batu bara. Ada juga pakar It, Da Bin. Biasanya 4 orang menggali lubang di terowongan. Dan Da Bin menyamar sebagai resepsionis hotel. Dia bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada orang-orang. Ketika sedang bekerja, 5 orang semua makan di hotel. Selama proses ini, mereka tidak diizinkan untuk pergi sendiri. Pindol membawa mereka ke pit. Ini adalah bagian terdalam dari hotel. Ujung lubang adalah dinding partisi. Melewati tembok ini, menggali 50 meter lagi akan menjadi pipa untuk mencuri minyak. Pak Na berdasarkan peta untuk menentukan lokasinya. Mereka mengambil palu besar untuk mulai mengerjakannya. Dia memiliki pengalaman yang banyak jadi hanya butuh 5 hari untuk menggali terowongan. Berdasarkan kemajuan ini, gali 10 hari lagi, mereka bisa sampai ke pipa pencurian minyak. Namun, sebuah insiden terjadi. Palu tiba-tiba mengenai batu. Rute yang Pak Na hitung salah. Itu tidak dapat menghindari lapisan lava tepat waktu. Sudah terlambat untuk mengubah arah saat itu. Pindol sangat bertekad. Dia memutuskan untuk beralih ke pengeboran lain. Tapi pengeboran ini akan membuat suara yang sangat keras. Di dekat hotel ada banyak orang. Ini sangat berbahaya. Jeop Sae datang untuk bernyanyi karaoke. Dan naikkan volume ke level tertinggi. Dia mulai menari dan berteriak. Dia ingin menutupi kebisingan. Pada saat ini, polisi patroli lewat. Dan tertarik dengan musiknya, jadi mereka pergi ke hotel untuk memeriksa. Da Bin melihatnya, menekan tombol peringatan dengan tergesa-gesa. Tapi tragedinya adalah, palu saat menggali lubang secara tidak sengaja mematahkan kabel listrik. Sistem alarm tidak merespon sama sekali.
Menghadapi polisi, Dabin tidak bisa diam. Mereka pergi ke belakang untuk memeriksa. Dabin mengambil walkie-talkie dan buru-buru memanggil orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah tanah sibuk menggali lubang. Mereka tidak bisa mendengar suara walkie-talkie. Suara keras yang dikeluarkan oleh pengeboran membuat polisi mengikuti suara ke lubang. Ketika Pindol mengetahuinya, ia sudah terlambat. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia berpura-pura menjadi pekerja pipa dengan Tuan Na. Berpura-pura memperbaiki pipa ledeng. Geunsap mengeluarkan benda untuk menutupi lubang. Polisi yang berpatroli di sekitar tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka beruntung. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, Pindol memutuskan untuk mogok dan istirahat satu malam. 5 dari mereka terkunci di sebuah hotel. Mereka makan siang kotak setiap hari. Tapi karena uang, mereka memutuskan untuk menanggungnya. Bagaimanapun, Anda harus menderita untuk menjadi lebih baik. Memeluk uang untuk tidur setiap hari adalah sebuah kebahagiaan. Setelah beristirahat di malam hari, pasukan pencuri minyak mulai bekerja lagi. Tapi segera, kejadian lain terjadi. Sebelumnya, Geonwo mengatur bawahannya untuk mensurvei rute. Mereka menggali lubang di dekat hotel. Salah satu dari mereka tidak bisa bersembunyi. Tepat pada saat itu, ia ditemukan oleh polisi patroli. Polisi Sanggu selama bertahun-tahun masih bertarung dengan Pindol. Dia merasa, pasti ada pencuri minyak di sekitarnya. Pindol mungkin bersembunyi di suatu tempat di tanah di dekatnya. Sanggu segera memberitahu markas. Dia mengirim orang untuk melakukan deteksi logam di sekitarnya. Dabin melalui kamera di luar hotel, melihat tindakan polisi. Dia segera memberitahu rekan-rekannya di lapangan untuk segera berhenti bekerja. Pindol memiliki pengalaman yang banyak. Dia menyuruh semua orang untuk menyingkirkan semua peralatan logam dan segera mundur dari terowongan. Meskipun mereka cepat bereaksi, tapi masih selangkah di belakang. Polisi di lapangan telah mendeteksi lokasi logam itu. Kemudian mereka menggunakan derek untuk menyekop tanah ke atas. Pindol membuat kesalahan selama kekacauan. Dia dengan ceroboh menjatuhkan arloji di terowongan. Dia memberanikan diri ke terowongan untuk mendapatkan arlojinya kembali. Antara terowongan dan tanah, ada pipa gas. Di bawah getaran derek, pipa gas bocor. Pindol tidak kembali tepat waktu, jadi dia pingsan. Polisi di lapangan menggali pipa gas. Pipa gas mengganggu sinyal detektor. Mereka hanya bisa menyelesaikan penggalian tanah, seluruh tim mundur. Saat itu, sejumlah besar gas terus-menerus mengalir ke dalam terowongan. Lubang tertutup dalam sekejap berubah menjadi ruang gas beracun. Tuan Na meskipun bahaya, menarik Pindol dari terowongan. Setelah dirawat, Pindol secara bertahap sadar kembali. 10 hari telah berlalu. Pak Na memohon padanya untuk pergi keluar dan membantunya. Karena hari itu istrinya harus menjalani operasi. Dia ingin pergi ke sana untuk membayar operasi. Pindol dalam dilema. Geonwo demi mencegah rahasia terungkap. Dia menyiapkan banyak penjaga yang ditempatkan di sekitar. Itu adalah pelanggaran kontrak bagi mereka untuk menyelinap keluar. Mereka harus membayar 2 kali lipat jumlah kompensasi. Namun, melihat pria yang menyedihkan itu, kemudian Pindol masih memutuskan untuk membawanya keluar. Di tengah lubang ada pipa air. Pindol memecahkan lantai dan menghancurkan jalan masuk dan keluar dari pipa air. Mereka mengikuti pipa itu, dan dengan cepat memasuki jaringan pipa bawah tanah di kota. Di bawahnya, Pak Na tiba-tiba menemukan area pipa publik. Yang disebut area pipa publik adalah tempat berkumpul di dalamnya pipa saluran air, saluran gas, saluran pencurian minyak, dan sebagainya. Semua berkumpul di sini untuk transit. Ia sangat senang ketika dia melihat itu. Jika mereka tahu pipa pencurian minyak lewat di sini, lalu kenapa harus menggali lubang untuk bisa lewat sini? Mereka mengebor lubang di area pipa publik. Setelah mereka merangkak ke tanah, mereka bergegas ke rumah sakit. Tapi pada akhirnya masih satu langkah terlambat. Istri Pana tidak punya uang untuk melakukan operasi tepat waktu. Jadi dia sudah mati. Pana menangis dan kecewa. Di malam hari, Pindol membawanya kembali ke saluran. Tapi Geonwo sudah lama menunggu di sini. Pindol membawa grup keluar sendiri dan melanggar aturan. Geonwo yang marah menyuruh orang lain, beri mereka perjuangan keras untuk mempercepat segalanya. Geonwo melemparkan orang ke dalam terowongan. Jika mereka tidak menggali terowongan, mereka tidak bisa keluar. Dabin karena tidak melaporkan tepat waktu. Begitu juga dilempar ke dalam terowongan. Pindol sadar bahwa Geonwo sangat kejam. Bahkan jika mereka menyelesaikan misinya,
itu juga sulit untuk keluar dari sana hidup-hidup. Jadi dia sengaja memperpanjang rencananya. Dia ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri, tapi semuanya dengan cepat dilihat oleh Geonwoo. Dia tidak peduli dengan kontraknya, tapi dengan menantang, memerintahkan orang untuk menggali terowongan sepanjang malam. Ia tidak tahan lagi. Jadi ada konflik dengan Geonwoo dan yang lainnya. Selama kekacauan, pistol Geonwoo ditembakkan. Pak Na terkena peluru dan jatuh. Suara tembakan menarik polisi yang berpatroli di dekatnya. Lokasi terowongan terungkap. Geonwoo tidak ingin terlibat dengan Pindol. Dia dengan cepat pergi. Kematian Pak Na benar-benar membuat Pindol marah. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam Pak Na. Di malam hari, Pindol mengundang Geonwoo ke atap untuk berbicara. Dia berjanji untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan Geonwoo juga dipaksa untuk melakukan pembayaran. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dengan cepat mencapai kesepakatan. The next day, Pindol came to find his old friend. Dia adalah seorang ahli mata-mata. Dia membawa alatnya dan dengan mudah menemukan lokasi pipa publik yang dilalui Pindol sebelumnya. Mereka memecahkan tembok yang kokoh. Mereka berhasil masuk ke dalam area publik. Prediksi Pak Na tidak salah. Di dalam ini bukan hanya pipa untuk mencuri minyak, dan ada juga pipa untuk mencuri air. Pindol memikirkan trik sulap. Pipa untuk mencuri air di tempat umum. Ada satu yang pergi ke tangki air yang ditinggalkan. Dan tempat itu adalah tempat persembunyian minyak yang ditentukan Geonwoo. Jadi, mereka tidak perlu menggali terowongan lagi. Hanya mengebor lubang di pipa pencurian minyak itu sudah cukup. Kemudian masukkan minyak ke dalam pipa air. Mereka semua ditugaskan kemudian mulai bertindak. Jeopsae mengeluarkan mesin las, dan mengelas pipa pengumpan di pipa pencurian minyak. Pengeboran lubang di pipa. Tekanan udara akan tidak seimbang dalam beberapa saat. Dalam beberapa menit, itu akan menyentuh sistem peringatan keselamatan perusahaan pipa. Dabin meretas sistem kontrol perusahaan pipa sejak lama. Itu terus-menerus memberikan perintah yang salah, yang membingungkan garis pandang ruang kontrol. Untuk meluangkan waktu bagi Pindol untuk mengebor lubang. Setelah semuanya siap, giliran Pindol yang beraksi. Dia mengeluarkan mesin las, dan mengebor dengan benar ke dalam pipa, untuk menyelesaikan misi pencurian minyak dengan cepat. Kali ini dia memilih menggunakan mata bor 2 cm. Semakin besar latihannya, semakin sulit. Semua orang sangat stres. Mereka semua sangat khawatir. Beberapa menit kemudian, Pindol telah selesai mengebor lubang. Saat ini pipa hanya 1 mm. Di bawah pengaruh tekanan, 1 mm ini cepat hancur. Mereka berhasil mengebor ke dalam terowongan. Jeopsae menghubungkan pipa ke pipa air. Minyak memasuki menara air di sisi jauh dengan pipa. Setelah Geonwoo memastikan tidak ada kesalahan, mereka sangat bersemangat. Minyak sudah ada. Sudah waktunya untuk membunuh orang. Pindol segera berharap Geonwoo akan melakukan itu. Dia telah memberitahu polisi sejak lama. Bersiap untuk menangkap Geonwoo. Awalnya, Pindol mengira polisi akan membawa tim ke sana. Tiba-tiba, orang ini sedang terburu-buru untuk mencari keuntungan. Jadi dia tiba di sana sendirian. Hasilnya adalah Sanggu, Pandol dan lainnya ditangkap oleh Geonwoo. Geonwoo mengikat Pindol dan yang lainnya. Kemudian memasang bom waktu di sekitarnya. Siap menyamarkan ledakan yang disebabkan oleh pencuri minyak yang ceroboh. Kemudian hancurkan buktinya. Pindol itu cerdas. Dia menyuruh Jeop untuk membuka mesin las. Kemudian gunakan korek api untuk membakarnya. Pindol menahan rasa sakit. Kemudian diarahkan dengan benar ke belakang. Setelah beberapa saat berteriak kesakitan, tali di tubuh Pindol berhasil dibakar. Dia memeluk bom dan langsung berlari keluar. Saat bom mau meledak, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk membuangnya ke dalam pipa air. Di bawah naungan air, bom itu sama sekali tidak mencapai pipa pencurian minyak. Pindol yang marah mengirim pasukan pencuri minyak untuk menemukan Geonwoo. Dan adegan kacau terjadi. Gangsu juga segera memberitahu markas. Pasukan polisi yang besar pergi ke sana, dan menangkap seluruh kelompok. Geonwoo menyakiti dan berkata Pindol mencuri minyak. Tapi tidak ada yang mengharapkan Pindol menang. Dia segera menghancurkan semua yang ada di pipa pencurian minyak. Di pipa luar beberapa menit yang lalu, ada minyak keluar. Kemudian semua air masuk. Pindol tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga membuat jasa untuk perlindungan milik umum. Di bawah pengaturan Gangsu, tim pencuri minyak semuanya dibebaskan. Pindol juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia tidak berpartisipasi dalam industri pencurian minyak ini lagi.
Dia menggunakan keahliannya dan kaki tangannya untuk mendirikan perusahaan pipa. Semua orang bergandengan tangan dan memulai perjalanan perjuangan baru. Ini adalah film aksi berjudul Pipeline. Ceritanya tidak terlalu baru, tapi suasana yang tercipta cukup menarik. Mereka saat bekerja bersama juga membuat beberapa poin lucu. Ini juga cukup layak untuk ditonton sebagai hiburan. Oke, saya Huyen Miu. Sampai jumpa lagi.